Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilumi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang sifat-sifat para Rasul, yaitu 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. Jumlahnya ada 9, ditambah lawannya jaiz 1, maka 10 menurut kitab Kiai Said ini. Itu yang semua yang menjadi sifat-sifat Nabi itu wajib kita ketahui dan disertai pula dengan mengetahui dalilnya. Apa buktinya Nabi Siddiq itu, hingga di dalam hati kita itu tertanam bahwa apapun yang diberitakan Nabi kita membenarkannya. Pasti benar. Kenapa? Nabi wajib siddiq, pasti benar berarti. Tapi kalau kita pakai bahasanya orang-orang yang nggak ngaji, ya Nabi ya manusia, boleh aja salah, boleh aja, wah ini rusak ini. Kalau disamakan Nabi kayak manusia berarti nggak ada bedanya dengan yang lainnya.
Maka wajib kita mengimani secara bersih. Maka setelah iman kepada Nabi dengan sifat-sifatnya, maka diwajibkan pula kita iman kepada Nabi pada berita yang dibawanya. Yang pertama yang dibawa oleh Nabi yang wajib kita ketahui dan wajib kita yakini adalah al-imanu bisairil anbiya, mengimani berita Nabi tentang adanya nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya khobariyah, sesuatu yang bisa kita ketahui dari beritanya Nabi. Kalau Nabi nggak beritain, kita nggak tahu ini. Tapi kalau sifat yang sidik, tabligh, amanah, fatonah, itu setiap akal harus tahu. Karena yang namanya utusan, siapapun utusannya, itu ya pasti harus benar, jujur, ya, harus amanah, harus pinter. Itu utusan siapa saja harus begitu pasti. Nggak boleh ada utusan kok pembohong, ada utusan kok nggak jujur, ada utusan kok nggak amanah. Namanya bukan utusan kalau begitu. Yang utus yang salah ya. Sudah tahu orang begitu kok diutus. Jadi kalau utusan itu harus sidik, tabligh, amanah, fatonah, itu semua orang yang punya akal akan menemukan hal itu. Tapi kalau yang disampaikan oleh seorang utusan, ya kita nggak tahu kecuali dia telah menyampaikan. Apa yang disampaikan Nabi yang wajib kita imani? Yang pertama adalah iman bisairil anbiya, termasuk rukun iman kita tuh, ya. Iman kepada Allah, iman kepada para nabi dan rasul, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul yang jumlahnya banyak. Berapa banyaknya? Tidak tahu. Kenapa? Karena ulama berbeda-beda pendapat tentang jumlah mereka. Ada satu yang mengatakan jumlahnya Rasul itu 313. Ada yang mengatakan jumlah Rasul 314. Ada yang mengatakan jumlah Rasul 315. Jadi yang betul yang mana? Nah, karena kita nggak tahu yang betul yang mana, jangan dipilih salah satunya gitu loh. Yang penting kita mengimani bahwa Allah mengutus Rasul jumlahnya banyak gitu loh. Oh, ada yang mutusin jumlahnya pokoknya 313. Dari mana? Sama dengan jumlahnya syuhada perang Badar. Perang Badar juga 313, maka jumlah Rasul disamakan juga 313. Tapi kan ada ulama lain yang berbeda. Kalau kita ambil salah satu, kita yakini pasti jumlahnya segini, ya kalau benar. Nah kalau salah, bisa aja nambahin, bisa aja ngurangin gitu loh. Nah kalau jumlahnya Nabi berapa? Nabi berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan jumlahnya 100.000 Nabi. Ada yang mengatakan 124.000 Nabi. Ada yang mengatakan sampai 1 juta Nabi. Nabi lebih banyak dari Rasul. Maka kita wajib mengimani bahwa Allah mengutus Nabi yang jumlahnya banyak. Kenapa nggak kita ambil salah satunya? Tadi kalau saya ambil salah satunya nanti bisa nambahin atau ngurangin. Yang paling dekat siapa pendapatnya yang mengatakan jumlahnya 124.000 Nabi? 100. Kenapa? Disamakan dengan jumlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi seluruhnya jumlahnya berapa? 120.
24.000 sahabat. Itu ada yang menyamakan seperti itu. Ya. Jadi wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, mengutus rasul yang jumlahnya banyak. Gitu aja udah. Jumlahnya banyak. Terus sifat-sifat mereka sudah kita ketahui. Mereka semua sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Nah, adapun mengimani nama-nama mereka itu ada yang wajib kita imani secara terperinci, yaitu jumlahnya rasul dan nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada berapa? Yang disebut dalam Al-Quran ada berapa? 25 nabi dan rasul. Yang 25 ini kita harus tahu tuh. Nggak boleh nggak tahu. Walaupun tahunya itu tidak berurutan, nggak apa-apa. Yang penting tahu nama-nama mereka gitu loh. Anda disebutkan nama mereka, kamu tahu, oh ya itu nabi, oh itu bukan nabi, kamu tahu. Jangan sampai disebutkan nama mereka, nabi bukan ya, oh, nggak boleh. Walaupun nggak hafal seperti urut-urutannya. Apa? Yang 25 itu disebut dalam Al-Quran, disebutkan satu persatu nama-nama mereka secara acak. Di Quran juga nggak menyebutkan secara berurutan gitu loh. Maka menunjukkan kita juga nggak diharuskan hafal secara urut-urutan diutusnya. Siapa? Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Ilyas, Nabi Lut, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, apalagi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Saleh, terus Ilyasa, Ishak, udah Nabi Ishak tuh. Terus itu Nabi Khidir, Nabi bukan Rasul. Ini Nabi yang Nabi dan juga Rasul. Terus terakhir baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebutkan namanya, oh ada Nabi namanya Sugeng, oh itu mah bukan Nabi, kamu tahu gitu loh. Kalau disebut, oh itu ada Nabi namanya Ilyasa, oh ya itu Nabi. Ada Nabi namanya Zakaria, oh ya itu Nabi. Jadi ini yang wajib kita imani, dan berita ini semuanya dalilnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Terus yang kedua, iman bisa iril malaikat, iman kepada para malaikat. Allah juga mengutus para malaikat, Allah juga mempunyai para malaikat yang mereka semuanya ahli ibadah kepada Allah, ahli taat kepada Allah.
ahli sujud kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat sama sekali seumur hidup mereka. Nggak ada satupun malaikat yang berbuat maksiat, nggak ada. Semua malaikat itu ahli taat, ahli ibadah kepada Allah. Mereka, para malaikat itu wajib kita imani, bukan laki-laki dan bukan perempuan, juga bukan banci. Terus malaikat juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur, terus tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak mati kecuali nanti pada hari kiamat. Yang mereka kerjakan apa? Hanya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksiat pada mereka. Ini wajib kita imani tentang adanya para malaikat. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka banyak. Gak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang wajib kita imani ada berapa? Yang wajib kita imani secara terperinci dan mengenal nama-namanya ada 10 malaikat. Kalau yang lain nggak bisa kita sebut namanya, nggak terhitung jumlahnya. Di bumi, di tengah-tengah, di langit pertama, di langit kedua, terus jumlahnya banyak para malaikat. Terus yang wajib kita ketahui nama-namanya sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ada 10 nama. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril. Terus yang berkaitan sama apa? Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Terus malaikat Mikail yang bagian ngurusin rezeki, hujan, ngurusin tumbuhan, ngurusin macam-macam tuh kehidupan. Yang lain tuh diurusin sama malaikat Mikail. Terus malaikat Israfil bagian meniup trompet, sangkakala. Terus malaikat Israel bagian angkut nyawa. Terus malaikat Mikail Munkar Nakir bagian apa? Menanya di dalam kubur, atau itu juru tamu atau pencatat tamu yang mau masuk lewat malaikat Munkar Nakir. Terus Raqib Atid bagian apa? Mencatat amal kanan kiri. Terus Malik penjaga neraka. Terus Ridwan penjaga surga. Itu yang wajib kita imani 10 malaikat. Ada yang mengatakan ditambah lagi sama malaikat Hamalatul Arsy yang menjunjung arsy, ada 4 malaikat. Yang nanti kalau hari kiamat akan ditambah jadi 8 malaikat. Ada lagi 19 malaikat yang menjaga neraka, yang menjadi anak buahnya malaikat Malik. Namanya malaikat apa? Zabaniyah. Itu 10 nama-nama itu wajib kita ketahui. Adapun yang lainnya boleh tahu, boleh enggak. Wajib kita imani seluruhnya adalah hamba Allah yang taat, tidak pernah sekalipun mereka berbuat maksiat. Terus yang ketiga, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita kepada para hamba-hambanya melalui para nabi. Ada yang diberikan kitab, ada yang tidak diberikan kitab. Nah, nabi yang dikasih kitab ada berapa? Banyak. Jadi berapa kitab yang Allah turunkan? Banyak. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, yang wajib kita imani berapa? Ada 4. Kenapa kok 4? Karena 4 itu diberitakan di dalam Al-Quran. Di Quran juga menyebutkan ada kitab-kitab lain, tapi nggak dijelaskan satu persatunya, kayak Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran berita, lembaran-lembaran yang berisi wahyunya Allah yang diberikan kepada para nabinya. Nabi Ibrahim ya dapat, ada mengatakan Nabi Syis juga dapat, Nabi Musa sebelum Taurat juga dapat, banyak. Tapi yang wajib kita imani 4 kitab yang diberitakan dalam Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat, turun untuk Nabi Musa alaihi salam. Terus yang kedua kitab Zabur, turun untuk Nabi Dawud alaihi salam. Terus yang ketiga kitab Injil, turun untuk Nabi Isa alaihi salam. Terus yang keempat kitab Al-Quran, turun untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 kitab yang wajib kita imani. Wah, kitab-kitab tersebut kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Artinya beritanya dibawa dari langit oleh malaikat Jibril alaihi salam. Selama sudah nggak ada lagi para nabi, maka terputuslah berita dari langit. Sudah nggak ada berita lagi, karena berita itu lewatnya para nabi. Ketika sudah nggak ada nabi, ya sudah, Al-Quran itulah berita terakhir yang kita pakai terus untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mendapatkan sesuai tujuan kita apa? Hidup dengan penuh kebaikan di dunia. Karena kitab-kitab suci itu mengarahkan kemana? Mengarahkan kepada bagaimana cara hidup yang baik sampai nanti selamat di dunia dan selamat di akhirat, gitu loh. Maka orang yang pedoman hidupnya pakai kitab suci, ya hidupnya selamat di dunia, aman terus, nggak terkena malapetaka, nggak terkena yang menyusahkan, nggak terkena. Kenapa? Karena hidupnya sesuai hidupnya sesuai dengan panduannya Allah, panduannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan Al-Quran imami. Siapa imam kamu? Al-Quran. Kan imam itu selalu di depan, nggak ada imam di belakang, nggak ada, imam selalu di depan. Maksudnya kita mau kemana saja melihat berita Al-Quran. Oh, ke sini yaitu perintah Al-Quran. Oh, ke sono perintah Al-Quran. Oh, ke sana. Kan dikatakan Al-Quran sebagai imam atau pedoman. Ya, jadi kitab lain yang Allah turunkan ada enggak? Ada. Berapa jumlahnya? Enggak tahu, banyak gitu aja. Nah, yang wajib kita iman yang tahu berapa? Hanya 4. Ya, jadi kalau Nabi yang wajib kita tahu berapa? 25. Malaikat yang wajib kita tahu berapa? 10. Kitab suci yang wajib kita tahu ada 4. Kalau agama yang wajib kita tahu ada berapa? 1. Agama Islam. Nggak ada agama lain selain agama Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Jadi nggak ada agama yang lain, nggak ada. Makanya Allah tidak menurunkan agama lain selain agama Islam, gitu loh.
Lah kok ada agama yang lain, Beb? Ya, munculnya agama itu dari kesepakatan orang banyak. Kayak bikin organisasi lah, kayak bikin partai lah, kayak bikin kelompok, nanti bersepakat, udah kita bikin begini, jadilah kayak orang-orang Yahudi. Agama Yahudi muncul dari mana? Ya dari keluarga Yahudi. Jadi semua anggotanya harus Yahudi, kalau nggak Yahudi gimana? Nggak boleh masuk agama itu namanya agama keluarga. Dinamakan dengan nama keluarganya sekalian. Agamanya Yahudi, pengikutnya Yahudi. Nah, Yahudi itu nggak bisa ngajak orang lain masuk ke agamanya, bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi berarti dia ngaku-ngaku atau menisbatkan hal itu kepada Nabi Musa, menganggap ini ajaran Nabi Musa, ini ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Padahal di dalam Yahudi, di dalam ajaran Nabi Musa itu ada terpecah menjadi 70 golongan. Di dalam kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Maka kalau kita melihat pecahan-pecahan tersebut menunjukkan bahwa mereka mengklaim diri mereka begini, mengklaim diri mereka begini. Jadi jangan sampai kita meyakini Nabi Musa itu bawa agama apa? Oh, bawa agama Yahudi, enggak ada. Nabi Isa itu bawa agama apa? Bawa agama Nasrani, enggak ada. Nanti Nabi Daud bawa agama apa? Nabi Ibrahim bawa agama apa? Nabi Adam bawa agama apa? Nanti beda-beda agamanya dong. Semua agamanya satu agama Islam, hanya kitabnya saja yang beda-beda. Kok kitabnya beda? Loh, yang namanya undang-undang itu boleh saja ganti. Undang-undang zaman Pak Karno beda dengan undang-undang zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto beda dengan undang-undang zamannya Pak Habibie, kayak begitu kan? Zamannya Pak Habibie beda lagi sama zamannya Pak SBY, begitu. Mega, Mega dulu. Terus hukum yang berlaku sekarang juga beda lagi dengan yang dulu. Lah, kalau kita ngotot saya nggak mau ikut hukum atau peraturan yang berlaku oleh Pak Jokowi, saya nggak mau ikut, saya mau ikut peraturannya Pak Karno, gimana? Ciduk ya? Bukan diciduk, masukin ember tuh mah. Kalau ciduk mah kecil. Kenapa? Walaupun negaranya masih sama negara Indonesia, tapi undang-undangnya boleh berubah. Agamanya masih agama Islam, tapi peraturannya boleh berubah, gitu loh. Disesuaikan dengan zamannya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Isa, udah beda zaman tuh, maka beda situasi. Kalau beda situasi, maka hukum pun berbeda. Beda lagi dengan zamannya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kitab boleh 4, tapi agama tetap satu, yaitu agama Islam. Yang keempat lagi terakhir, berita tentang hari kiamat. Lengkap, ini masuk semua dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Maka yang dibahas di sini ada berapa? 4. Yang 2 mana? Yang 2 iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Itu sudah dibahas dalam pembahasan la ilaha illallah. Maka ini masuk pembahasan dalam Muhammad Rasulullah. Termasuk khobar yang harus kita imani apa diantaranya? Bahwa Allah akan menjadikan hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Hari kiamat hari apa?
Nggak usah goncang-goncang, biasa aja, goncang-goncang segala. Kiamat itu kalau pakai bahasanya kiamat itu asalnya dari kiam. Ada mahalul kiam. Kalau maulid apa artinya? Tempat untuk, waktu untuk berdiri. Kiam itu artinya berdiri, koma yakumu. Kiam. Hari berdiri maknanya hari kebangkitan, gitu loh. Hari kiamat, hari apa? Hari kiamat itu hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya semua manusia yang mati semua terdahulu sampai zaman Nabi Adam, semua dibangkitkan kembali. Bukan bangkit jadi zombie, bukan. Loh, sekarang isinya zombie aja, kalau orang mati bangkit zombie jadinya, nggak ada. Itu mau merusak imajinasi kita bahwa hari kiamat nanti akan isinya zombie semua. Nggak ada begitu, nggak ada. Dibangkitkan manusia ya sesuai dengan keadaan kita, tapi nanti disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Kalau yang mati dengan amal yang buruk, dia belum taubat, maka dosanya akan ditampakkan di dalam dirinya, gitu loh. Ada yang bangkit dalam keadaan badannya bau luar biasa, sampai orang nggak mau deket sama dia. Ada yang bangkit dalam keadaan separuh wajahnya tulang kelihatan, separuh wajahnya ada daging. Ada yang bangkit dalam keadaan wajahnya kayak hewan, badannya manusia. Ada yang bangkit kayak kera, dan kayak babi. Ini dibangkitkan sesuai amalnya masing-masing. Ada lagi disebut selain hari kiamat, disebut hari apa? Hari akhir. Ya, hari akhir atau hari kiamat. Kalau disebut hari akhir artinya apa? Hah? Hari terakhir artinya apa? Hah? Hari penutupan, ada hari lagi diatur. Berarti setelah itu nggak ada hari, gitu loh maksudnya. Karena itu hari yang terakhir. Yang namanya hari itu hitungannya pakai apa? Kamu kalau menghitung hari pakai apa? Bukan Krisdayanti, bukan lo, Krisdayanti aja lo. Kalau menghitung hari pakainya apa? Jam. Ini kalau menghitung hari pakainya apa? Jam. Oh, dulu zaman Nabi kalau hitung hari pakainya apa? Ini sehari, udah 2 hari, udah 3 hari, ngitungnya pakai apa? Hah? Ente dari planet ya? Kamu dari planet ya? Kamu asal di dunia atau dari planet? Lah masa hari nggak ngerti, hari ngitungnya pakai apa? Iya, pindahnya hari itu cara ngitungnya bagaimana? Kok ini kok pindah hari, ini sudah sehari, itu ngitungnya pakai apa? Siang, malam, lah pakai apa lagi? Lu dari mana sih? Baru lahir ya? Lawang hari kok geger? Ini dari mana asalnya sih? Lawang ngitung hari kok begini? Sehari itu apa ya? Siang, malam, namanya sehari. Kalau nggak ada malamnya? Hah? Kalau nggak ada malamnya, hah? Jadi nggak beda hari dong. Mau dihitung, oh ini udah Senin, Selasa, nah ngitungnya bagaimana? Oh nggak ada pindahnya. Karena ada siang, ada malam, besok siang lagi, malam lagi, maka ada pergantian hari itu. Hari berganti dengan cara apa? Berubahnya siang, malam. Makanya untuk menghitung siang Allah jadikan matahari, untuk menghitung malam Allah jadikan bulan. Maka bulan matahari itu untuk menghitung peredaran hari. Ini udah berapa hari?
berapa bulan, berapa tahun, dihitung pakai itu tuh. Lah nanti di akhirat setelah hari akhir itu nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada matahari, nggak ada bulan. Ngitungnya gimana? Jadi ada hari nggak? Nggak ada hari. Adanya apa? Adanya apa? Adanya terang. Bukan siang malam. Kamu dimasukin ke ruangan, kasih lampu. Yang terlihat apa? Terang. Itu siang atau malam? Siang atau malam? Ya nggak tahu. Pokoknya terang. Kalau siang malam kan urusan sama matahari kan? Kalau nggak ada matahari malam, ada matahari siang. Lah kalau adanya lampu terang, ya nggak siang nggak malam gitu loh. Nanti di surga itu begitu, adanya terang. Terangnya surga melebihi terangnya dunia. Kalau di dunia terang, siang hari itu terang, matahari terik, terang. Itu dalam rumah kamu, di bawah kolong kamu gelap. Ya, coba. Lah ya maksudnya di luar itu terang, tapi dalam rumah kamu dalam kolong-kolong gelap. Jadi terangnya nggak menyeluruh. Nanti di akhirat terangnya menyeluruh sampai pelosok terang semua, nggak ada tempat gelap, nggak ada. Jadi udah nggak usah pakai lampu lagi, udah nggak ada tempat gelap, nggak terang semua. Kan terangnya bukan dari matahari. Kalau matahari ya panas dong. Enggak, ente ngapain mau tidur di akhirat? Di surga enggak ada orang tidur. Lah ngapain tidur di sana? Astagfirullah. Di surga itu tempatnya apa? Senang-senang. Enggak ada orang tidur, enggak ada. Orang kenyang nggak ada, tidur nggak ada, capek nggak ada, sakit nggak ada, wes pokoknya puas ente. Ente mau makan sampai berkarung-karung, berderem-derem udah nggak ada kenyangnya. Ya, ente mau keliling dunia, mau kumpul sama harem kamu beribu-ribu kali nggak ada capeknya gitu loh. Nggak pakai istirahat dulu dah, kok capek? Nggak ada begitu, nggak ada. Itu di sini. Pakai capek segala pakai. Makanya ada orang aneh di akhirat atau kalau di surga kalau tidur gimana? Tidur di surga kok tidur? Aduh, tidur di dunia tidur tuh, lo tidur di sini. Malah banyakkan tidur di dunia dari ibadahnya. Makanya kata wali-wali apa? Dunia itu tempatnya melek. Untuk apa? Untuk ibadah. Lah kalau dunia melek, tidurnya kapan? Tidurnya kalau mati. Tidur tuh sampai nunggu kiamat, terus bangun lagi untuk senang-senang gitu. Wali-wali begitu tuh. Jadi dunia itu untuk hidupnya dipakai melek, untuk apa? Ibadah. Nah kok nggak tidur-tidur Pak? Nanti tidur mah gampang, kalau sudah mati baru tidur. Nah, kalau sudah bangkit nanti melek lagi. Nah, bisa disebut hari kiamat, bisa disebut hari akhir gitu loh. Kalau hari kiamat artinya apa? Hari apa tadi? Kebangkitan. Kalau hari akhir artinya terakhirnya hari. Setelah itu nggak ada hari lagi, nggak ada hitungan Senin, Selasa udah nggak ada gitu loh. Karena nggak ada tanggal 1, 2, 3. Kenapa? Karena akhirat itu sesuatu yang tidak diperhitungkan lamanya, nggak terbilang. Lah ngapain hitung-hitung? Kalau di dunia ada hitungannya, kenapa? Karena terbatas. Sekian hari, sekian tahun. Lah akhirat nggak terbatas, ngapain dihitung-hitung gitu. Atau hitung harinya, tahun-tahunnya, Ngimpi ini orang budek apa gimana?
Barusan saya nanya, barusan saya ngomong akhirat itu nggak ada habisnya, ngapain dihitung? Tapi sekarang ceritain di akhirat nanti ribuan tahun gitu. Sama di dunia sekian tahun, di akhirat bisa 100.000 tahun kalau masih 1.000 tahun. Satu hari di akhirat, satu hari di akhirat itu rasanya sama kayak 1.000 tahun di dunia. Hah? Satu hari di akhirat rasanya sama kayak berarti kalau sekarang udah berapa tahunnya kita di dunia? Hah? Sekarang ini dunia udah umurnya berapa tahun? 2000? Hah? 2020 berarti baru 2 hari akhirat. Kalau hijriahnya berapa? 1400 berarti baru 1 hari setengah gitu. Lagi kalau dihitung akhirat gitu. Lah kalau di akhirat kok ribuan tahun, berarti berapa tahun dunia tuh? Miliaran tahun. Perlu dihitung? Capek dong. Nah, ngapain dihitung? Udah tahu nggak ada batasnya, udah dihitung. Gitu loh. Seakan-akan seperti 1000 tahun. Lah ngitungnya pakai apa? Lah nggak ada jam, nggak ada kalender, nggak ada. Gitu loh. Dia disebut adanya hari akhir atau hari kiamat. Hari apa itu? Hari di mana manusia dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk apa? Nantinya akan digiring semuanya ke tempat persidangan. Jadi penampungan sementara dah. Namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa tahun? Kalau mau dihitung pakai hitungan, diberitakan di padang mahsyar lamanya 1000 tahun. Hitungnya pakai apa nggak tahu dah itu. Wajah udah masih lain sesuai dengan amal kita. Oh iya, sesuai amal masing-masing. Monyet, wajah anjing, wajahnya tengkorak. Orang sama bini juga nggak kena ya. Udah nggak ada orang ngurusin yang lain, nggak ada. Artinya orang bersusah payah mengurus dirinya sendiri. Iya. Lagian kita nggak ngurus sebelah kita, nggak ngurusnya saya selamat nggak, saya bisa aman nggak, saya bisa terbebas dari huru hara yang pedih ini apa enggak, itu doang dipikirin. Nggak mikirin anak bini, anak gua di mana ya, bini gua udah nggak mikirin. Mau saya selamat apa nggak tahu, kok mikirin anak bini gitu loh. Kayak kamu lah, kamu mau tenggelam, ya nggak usah mikirin yang kamu mau tenggelam bareng gimana saya selamat gitu kan. Dalam masa itu diceritakan masa yang begitu dahsyat luar biasa, begitu menakutkan, mengerikan. Manusia berada dalam keadaan matahari didekatkan. Panas nggak kira-kira? Ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Ada yang sampai keringat itu sampai kepada leher. Ada sampai. Padahal yang lain nggak tenggelam. Dia sendiri yang rasanya seperti tenggelam. Jadi masing-masing punya amal yang dirasakan kepedihan yang luar biasa pada masa itu. Semuanya minta tolong ya Allah, tolong pindahkan kami dari sini ya Allah, tolong pindah ya Allah, percepat ya Allah, kasih keputusan ini saya mau masuk neraka atau masuk surga, diputuskan gitu loh. Kalau di situ diem aja kan nggak ada keputusan. Menunggu, masih belum ada keputusan ini masuk neraka atau masuk. Semua minta dipercepat ya Allah, tolong cepat ya Allah, tolong. Enggak.
nggak ada yang didengar. Akhirnya mereka punya inisiatif. Apa inisiatifnya? Coba deh kalau kita doa nggak dikabulkan, coba kita datengin para nabi. Barangkali nabi doanya dikabulkan. Maka datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong minta sama Allah, dipercepat, pindahkan kami dari sini, jangan begini. Apa kata Nabi Adam? Saya nggak berani ngomong saat ini. Kenapa nggak berani ngomong? Karena dahsyatnya keadaan masa itu nggak ada yang berani ngomong kepada Allah. Dari Nabi Adam nggak sanggup, kata Nabi Adam coba ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong saya juga nggak sanggup. Sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nggak sanggup. Terus satu nabi-nabi terus. Sampai terakhir ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Nah, sini. Semuanya kumpul sini. Kira-kira berapa manusia itu? Miliaran manusia. Lalu Nabi sujud kepada Allah. Ya Allah, seperti sujud waktu sholat. Kata Allah, irfa' ra'sak, bangun Muhammad, bangun. Salatu syafa'atu syafa'. Nah, inti meminta apa, aku akan kasih. Berikan pertolongan sama orang-orang yang kamu ingin tolong, kasih. Setelah dapat perintah itu, apa yang dilakukan Nabi? Nabi mulai mengumpulkan umatnya. Dikumpulkan umatnya satu-satu, dipanggil fulan, kumpul. Jadilah rombongan yang besar berjalan bersama meninggalkan padang mahsyar. Insya Allah. Maka semua orang berharap pingin masuk kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan para nabi-nabi semua berada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan padang mahsyar. Sampai orang-orang yang lain teriak-teriak, ya Rasulullah, saya juga dulu umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Nabi itu nggak mau ada satu umatnya pun yang ketinggalan. Maka Nabi balik lagi. Mana yang ngomong mana? Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, saya nggak melihat dalam diri kamu ada tanda cinta kepada saya. Saya nggak lihat diri kamu itu orang yang baik. Kata mereka, apa? Saya dulu pernah punya majelis taklim, saya dulu pernah punya pondok pesantren, saya dulu pernah punya yayasan ini. Semua ditinggalkan oleh Nabi. Kenapa? Nabi nggak melihat tanda mereka sebagai umatnya. Kan sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara bedainnya, kan orang banyak. Allah kasih Nabi keistimewaan, bisa membedakan mana umatnya, mana yang bukan. Kata Nabi, saya akan melihat seperti kamu melihat domba hitam, di tengah-tengahnya ada domba putih. Kamu akan tahu, yang putih sini ya. Akan bisa dibedakan dari yang lainnya. Hingga semua yang teriak tadi ditinggalkan sama Nabi. Nabi tetap berjalan bersama rombongannya, meninggalkan padang mahsyar. Yang lain ya berjalan, tapi nggak ikut rombongan Nabi. Semua yang ikut rombongan Nabi diberikan oleh Nabi minuman di telaganya Nabi Muhammad. Terus sampai keluar dari padang mahsyar sampai ke tempat persidangan. Maka disidanglah mereka satu per satu oleh Allah. Jadi hari kebangkitan manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan digiring ke padang mahsyar. Setelah Nabi meminta kepada Allah untuk digiring, dipindahkan dan dikabulkan oleh Allah, maka seluruh manusia tahu inilah manusia terhebat di dunia ini. Inilah manusia yang paling mulia yang pernah wujud di jagat ini. Kenapa? Semua nabi nggak ada yang berani bicara. Hanya dia yang berani bicara dan dikabulkan oleh Allah. Hingga manusia tahu kualitasnya Nabi Muhammad SAW. Hingga manusia semuanya memuji-muji Nabi Muhammad. Hebat kamu, nggak ada manusia kayak kamu lagi, nggak ada.
Gimana huru-haranya begitu hebat, ente masih bisa berani bicara kepada Allah dan dikabulkan lagi sama Allah juga. Ya, hingga manusia semua berterima kasih sama Nabi Muhammad SAW untuk dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Lalu disidanglah satu persatu amal, yang banyak amalnya disegerakan masuk surga, yang banyak dosanya terserah Allah. Kalau Allah berkenan mengampuni, diampuni dosanya. Kalau Allah nggak berkenan, dimasukkan neraka sesuai amalnya masing. Allah akan memperlakukan hari itu sebagai hari yang adil. Keadilan seadil-adilnya akan ditegakkan pada masa itu. Hingga sekecil apapun amal kita diperhitungkan oleh Allah. Jangankan amal yang gede-gede, yang kecil-kecil itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hingga seluruh manusia nanti selesai dihitung, dan di sidangnya itu disidang oleh Allah dengan sidang yang sangat cepat. Kalau sidangnya kayak sidang kejaksaan sini, oh ya itu habisnya waktu bisa kayak Sambo nanti ente. Kapan kelarnya sidangnya? Ada banding segala ya. Masya Allah. Nanti disidang sama Allah langsung dengan apa? Sidang yang sangat cepat, hisab yang sangat cepat, hingga seluruh manusia mendapat keputusan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Dan nanti ada syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, di mana manusia minta pertolongan Nabi lagi. Pertolongan yang kedua. Yang pertama ditolong Nabi pindah dari padang. Yang kedua Nabi menolong nanti apa? Yang masuk neraka ada yang dikeluarin. Yang nerakanya paling dalam diringanin. Yang baru mau masuk nggak jadi. Yang surganya pendek dinaikin. Itu pertolongan Nabi tuh. Syafaat yang lain yang diharapkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang wajib kita imani, yang masuk dalam beritanya hari kiamat. Termasuk ada apa? Hisab, ada surga, neraka, ada azab kubur, nikmat kubur, semua masuk iman kita kepada hari akhir. Dan dalilnya apa? Semua disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya. 4 ini wajib kita imani melalui berita Nabi Muhammad. Kalau kita pikir nggak bisa. Beda sama sifat-sifat yang pertama, itu harus dipikir. Kalau yang 4 ini murni berita melalui Nabi. Seperti pula berita tentang bangsa jin. Dari mana dapatnya? Dari Nabi. Kamu nggak bisa ngarang ada jin. Pernah lihat? Dari mana kamu tahu ada jin? Adanya jin? Dari Nabi. Jadi Nabi yang ngasih berita. Allah punya makhluk namanya malaikat, namanya jin. Nabi yang ngasih tahu. Termasuk hari akhir, para nabi, kitab suci, semuanya iman kepada berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kita membahas sifat-sifat para nabi dan rasul, dan juga tentang berita yang wajib kita imani. Selanjutnya akan kita bahas lagi mengenal tentang sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita umatnya tapi nggak kenal nabinya, nggak kenal sejarahnya gimana? Mumpung ini masih maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kapan maulid? Alhamdulillah. Di sini doang. Sepi-sepian. Nggak pakai speaker nggak? Nggak pakai. Ya, kita akan sambung insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna فتوب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.